Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan YouTube Kementerian Agama Kulon Progo. Dan bahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini kita kehadiran tamu yang sungguh-sungguh luar biasa. Bapak Irjen Kementerian Agama RI, Bapak Dr. Faisal Ali Hashim. Terima kasih. Dan kesempatan pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol sebentar dengan Pak Irjen. Selamat pagi Pak Irjen. Pagi, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Ya. Salah satu tugas dari Irjen itu kan dalam rangka penjaminan mutu layanan dan penegakan integritas. Iya. Lah ini kira-kira integritas gawe di Kementerian Agama RI ini gimana Bapak? Jadi secara umum ya kita lihat ya, sebenarnya kan meningkatkan pelayanan pada masyarakat itu yang paling penting adalah bagaimana menumbuhkan kepercayaan gitu kan. Percayaan pada masyarakat bahwa kita bisa memberikan layanan terbaik. Nah, kepercayaan itu baru kita bisa wujudkan kalau integritas ada. Jadi integritas itu antara yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dengan yang kita laksanakan tuh ya sama gitu, inline semuanya. Itu yang makanya saya melihat integritas itu menjadi sesuatu penting. Dan alhamdulillah di Kementerian Agama kita ini dari paling tidak setidak-tidaknya selama kurun beberapa tahun ini sudah semakin baik ya. Kita lihat dengan indeks kepuasan masyarakat juga makin meningkat dan banyaklah penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Kementerian Agama atas layanan publik yang kita berikan, yang tentu itu menjadi bukti bahwa integritas kita sudah semakin baik di Kementerian Agama ini. Oh ya. Terima kasih. Jadi semakin tahun semakin meningkat. Berarti harus terus ditingkatkan ya Pak integritas betul, ini. Ya, betul. Itu memang harus keharusan lah ya. Caranya bagaimana untuk meningkatkan integritas ini? Nah, sering sekali gini ya. Hal-hal yang membuat tercederainya integritas itu yang paling penting itu leadership, kepemimpinan. Jadi leadership itu sangat penting di dalam sebuah organisasi. Jadi leadership ini, pemimpin inilah yang kemudian menggerakkan organisasi, memberi contoh, komitmen bagaimana mendorong perubahan, komitmen untuk selalu membuat inovasi layanan, dan bukan hanya sekedar diucapkan Pak Kepala. Jadi harus betul-betul diwujudkan gitu. Dan tonnya itu ada di Pak Kepala. Jadi kunci integritas itu leadership. Jadi sama juga seperti sebuah yang saya sampaikan tadi, sebuah keberhasilan itu juga harus dimulai dengan bagaimana integritas. Tadi Pak Kepala Kantor banyak menceritakan ke saya bagaimana beliau menegakkan integritas di disuruh ASN ya, di kantor Kementerian Agama Kulon Progo ini. Saya kira apa yang disampaikan beliau itu luar biasa. Artinya teman-teman ini sudah menyadari bahwa integritas itu sesuatu yang menjadi prasyarat kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Gitu. Artinya di Kementerian Agama khususnya Kulon Progo, ya kebetulan tamu kita pada pagi hari ini didampingi oleh Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kulon Progo, Pak Wahid Jamil, dan Pak Kasubag TU, Pak Syaiful Hadi. Jadi ini bisa langsung mendengar langsung bahwa kemudian memang di Kulon Progo persoalan integritas ini selalu disampaikan kepada seluruh. Jadi beliau menceritakan salah satu, ini kan yang jarang ya seorang pemimpin ya. Tadi beliau menceritakan bagaimana beliau mengecek ketika orang mendapatkan layanan pernikahan, ya kan, setelah proses pernikahan itu selesai, beliau ngecek kepada pakai WA, mengkonfirmasi ke salah satu manten tadi, beliau menanyakan gimana pelayanan yang diberikan, ada pungutan enggak gitu. Saya terus terang itu sungguh terharu ya apa yang dilakukan oleh Pak. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya sekedar
memastikan itu ada, selesai dikerjakan, tapi juga ingin memastikan Mhm. bahwa masyarakat yang menerima layanan itu puas. Iya. Saya kira nggak semua pemimpin punya apa ya, kepedulian seperti itu. Yang saya kira terima kasih nih Pak Kepala Kantor dan seluruh jajaran teman-teman di sini. Iya. Saya sungguh senang dan bangga, dan ini harus kita masifkan Mhm. contoh-contoh baik ini, sehingga saya berharap apa yang terjadi di Kulon Progo ini menjadi contoh buat yang lain-lain. Seperti Iya. contoh hal tadi saya bilang, hal-hal kalau ada kantor Kementerian Agama di satu tempat yang bagus, saya selalu explore, Pak. Saya sampaikan gitu, Pak. Oh, iya, iya. Jadi saya berharap ini contoh lah ya. Saya kira terima kasih luar biasa lah ini. Nah, ini terkait 2024. Ini kan barangkali integritas pegawai atau aparatur sipil negara di Kemenak ini juga nanti akan ya agak goyah sedikit. Nah, ini bagaimana ini Pak netralitas ASN di Kementerian Agama ini, Bapak? Ya, kita ini kan ASN ini kan sudah jelas ya sebagai pelayan masyarakat. Kita ini ada aturan perilaku yang menjadi basis pedoman kita bagaimana kita berlaku sehari-hari, Pak. Kode etik, aturan perilaku. Jadi, nah ini kalau menurut saya kita pedoman itu saja, Pak. Jadi makanya itu yang kembali lagi, Pak. Rasa saling peduli ya antara sesama gitu ya, komunikasi. Jadi kembali lagi yang saya bilang tadi, Pak Kepala harus membangun komunikasi. Harus sering turun, Pak. Jadi tugas kepala kantor itu bukan sering di kantor, Pak. Harus sering ke bawah ya, Pak. Berkunjung ke kawah ini, berkunjung ke madrasah, berkunjung ke layanan-layanan yang ada di masyarakat kita, mendengar keluhan-keluhan masyarakat gitu. Itu penting, Pak. Nah, dengan demikian dengan stakeholder kita, guru katakanlah, yang orang-orang yang kita di ini kan pelayanan kita kan bukan hanya masyarakat, Pak. Iya. Guru-guru yang merupakan ASN juga itu layanan. Nah, terkait yang seperti tadi itu kembali lagi, Pak, bagaimana menjaga netralitas itu, saya berharap betul-betul kita ini ASN ini tidak berpihak gitu, Pak. Tidak apa ya, contoh-contoh ya, saya bilang ini kan Irjen kan suka nangani hukuman masalah disiplin, Pak. Kadang-kadang di grup WA itu secara tidak sadar, wah hidup ini, atau pakai simbol-simbol, Pak. Simbol oke, tapi di belakang ini ada gambar presiden, Pak, calon presiden. Ya saya berharap nih teman-teman semua ASN, terutama khususnya di Kulon Progo ini nggak ada yang begituan, Pak. Nah kalau ada yang begituan, kalau ada yang mengadu ke Irjen, ya mau nggak mau harus kita proses, Pak. Jadi saya berharap ini betul-betul, dan saya kira dengan kepemimpinan Pak Kepala, saya yakin nggak ada ASN terutama di Kemenang ini, Pak ya, di Kulon Progo ini yang tidak netral. Artinya Pak. Memang harus netral ya, Pak? Betul-betul harus netral, Pak, karena bagaimanapun netral itu bukan berarti kita ini nggak punya apa ya, kita ini ASN ini kan warga negara juga, Pak, yang tentu ada pilihan-pilihan gitu ya. Ya kalau saya sih pilihan silakan aja gitu ya. Asal tidak di publik gitu ya. Asal dalam konteks kita tidak memperlihatkan ketidak netralan kita itu, Pak. Itu yang penting yang saya bilang, Pak. Sering kali gini, Pak, karena kita kadang-kadang memahami kita itu harus menunjukkan netral, tidak ikut kampanye, tidak sebatas itu, Pak. Di grup-grup media sosial itu saya berharap itu nggak ada teman-teman yang apa ya, kalau di grup WA itu kan begitu ada satu yang nggak sepakat itu dia lapor Irjen, ya udah, Pak, itu bisa jadi masalah kan, Pak. Ya saya berharap, saya kira dengan kepedulian Pak Kepala, insya Allah lah. Ya. Terakhir, ini kembali tentang pembangunan gedung PLHUT. Tadi kan sudah keliling Pak Irjen. Ya. Nah, ini penilaian Pak Irjen tentang gedung PLHUT ini bagaimana? Ya, alhamdulillah ini kan kebetulan ini PLHUT yang saya datang sebelum dibongkar, sebelum dibangun, datang. Nah setelah 100% saya datang, Pak. Nah, saya bisa melihat kondisi sebelum dan setelah, Pak. Dan alhamdulillah
Saya melihat ini dari sejumlah pelhut yang sudah saya kunjungi, Pak ya. Ini yang terbaik ini, Pak. Nah, ini yang terbaik yang sudah pernah saya kunjungi gitu. Jadi saya itu melihat terbaiknya ya dari penataan ruangan, dekorasi, masuk juga tampilan-tampilan ini saya kira ini luar biasa, Pak. Kerapihan, kebersihan nih. Ini dekorasinya memadukan kearifan budaya lokal, Iya, Pak. Pak. Nah, ini kan penting, Pak. Kearifan lokal juga menjadi sesuatu yang harus kita banggakan. Dan tentu saya berharap yang tadi saya sebutkan bahwa gedung baru ini bisa memotivasi, meningkatkan motivasi teman-teman, percaya diri, teman-teman juga meningkat. Dan kita harapkan nanti dengan kepercayaan diri, motivasi yang tinggi, pelayanan kita akan menjadi lebih baik, masyarakat kita puas, dan akhirnya nanti akan menaikkan tingkat kepuasan masyarakat, keseluruhan terhadap Kementerian Agama. Dan nanti akan saya laporkan juga ke Bapak Menteri Agama prestasi yang sudah disampaikan. Jadi saya bilang tadi saya berharap dengan gedung baru ini nanti mendorong inovasi-inovasi lain, Pak, untuk dan yang lebih penting bagaimana mengoptimalkan layanan kita ini, Pak, bukan hanya untuk haji, tapi juga membantu mendorong layanan-layanan lain yang terutama yang yang menjadi tanggung jawab kita di kantor kabupaten kota, kantor Kementerian Kulon Progo itu betul-betul kita bisa berikan. Saya kira itu, Pak, yang luar biasa. Pesan-pesan untuk pegawai Kemenak Kulon Progo, Bapak? Ya, yang pertama saya ingin tekankan kepada teman-teman, yang pertama selalu jaga integritas, yang kedua loyal, taat kepada pemimpin, dan selalu bangun komunikasi yang baik, kepedulian sesama pegawai, dengan kepedulian, komunikasi yang baik. Saya berharap persaudaraan, persahabatan ini akan muncul, tumbuh di kalangan ASN di kantor Kementerian Agama Kulon Progo. Dan kita berharap dengan apa yang saya sampaikan tadi itu, saya berharap nih zero indisipliner di Kulon Progo, Pak ya. Jadi saya berharap tidak pernah ada irjen mendatangi Kulon Progo, khususnya di kantor Kementerian Agama, karena ingin memeriksa ketidakdisiplinan dari pegawai. Ini saya berharap ASN Kemenak Kulon Progo ini menjadi contoh buat ASN lain di kantor Kemenak di seluruh Indonesia. Ya. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih, Pak Irjen. Ya, makasih. Demikian pemirsa perbincangan kita dengan Pak Irjen, Bapak Dr. Faisal, dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Saya Agung Mabruri Asrori bersama kru YouTube Kementerian Agama Kulon Progo mengucapkan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.